Selamat pagi anak-anak Bapak. Salam sehat selalu. Dan jadilah anak-anak yang hebat meski kita harus belajar di rumah. Pada kesempatan hari ini, Bapak membuat sebuah pembelajaran jarak jauh melalui media yang sekarang ini lagi populer, ya, baik Facebook maupun YouTube. Jadi anak-anak Bapak sarankan melihat video ini untuk belajar di rumah. Oke, kita masuk ke pelajaran kita, tema 9, ya, tema 9 buku pena, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi yang biasa digunakan oleh manusia seperti bahan bakar minyak. Tapi bahan bakar minyak kita ketahui sekarang ini semakin menipis. Maka diadakan penelitian dan ditemukan sumber energi alternatif lainnya seperti matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Contoh energi yang bisa kita ketahui, ya, kita ketahui di Indonesia sendiri banyak sekali sungai, ya, banyak sekali ditemukan sungai. Karena banyaknya sungai, maka datanglah manusia berpikir bagaimana cara memanfaatkan sungai ini tadi. Selain untuk menghasilkan sumber makanan dan pekerjaan, maka dibuatlah kebijakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, ya, sering disebut PLTA. Karena daerah kita banyak sekali sungai, jadi pemanfaatannya dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air selain untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Pembangkit listrik tenaga air, ya, sungai yang ada tadi dibuat bendungannya, ya, dibuat bendungannya lalu diletakkan turbin atau mesin besar supaya air yang mengalir menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Lalu listrik disalurkan ke rumah-rumah kita untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik kita, ya. Sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik. Contoh, lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Jadi di kehidupan kita, di kehidupan manusia, tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya, kenapa Bapak bilang seperti itu, Aku? Kalau ada pembangkit listrik tenaga air, ada pemanfaatan sungai, tentu karena adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam dibagi dua, ya,
Lingkungan alam dibagi dua. Lingkungan alam dibagi dua. Yang pertama darat, yang kedua perairan. Perairan ini tadi sama seperti sungai. Inilah pemanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, yang darat apa, Pak? Ya, yang darat ini pemanfaatannya untuk pertanian. Kita ketahui daerah kita, daerah perbukitan dan pegunungan, maka dimanfaatkanlah untuk pertanian di daerah sebelah sana, ya, di daerah beras paginya dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran, bunga dan buah. Di daerah kita ini, tiga binanga sekitar dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija, tanaman-tanaman yang bisa dipanen, dihasilkan dalam beberapa waktu yang singkat. Ya. Nah, jadi supaya kita tahu Naku, nanti kamu di rumah, kamu buka buku kita, ayo Bu Pena, ayo berlatih halaman 88. Kamu kerjakan nomor 1, itu tugas kamu di rumah. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran nanti kita kumpulkan, ya. Ingat, tugasnya di rumah untuk mata pelajaran IPA halaman 88 Bu Pena nomor 1. Lalu untuk IPS, coba kamu tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar desa kita. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan desa kita. Lalu kamu tanya nanti orang tua kita, ya, kamu tanya nanti orang tua kita, kamu coba cari informasi tentang tanaman apa saja yang bisa ditanam di daerah lingkungan desa kita. Itu dia, ya. Kamu tanya, kamu coba cari tahu dari orang tua kamu tanaman-tanaman apa saja yang bisa ditanam dan menghasilkan di daerah desa kita. Jadi ini pelajaran kita hari ini Nakku, ya. Hari Senin 18 Mei 2020. Kamu belajar di rumah, Bapak menyampaikan dari sini. Kamu tetap stay home di rumah, Bapak bekerja dari sini untuk kepintaran, untuk memajukan pikiran dan mencerdaskan anak-anak Bapak, siswa kelas 4 SD 046 579 Pulau Pramuka. Selamat pagi dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kami di rumah. Terima kasih.